Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kawan-kawan, guru hebat, guru matematika, para pendidik, para pemerhati pendidikan yang kami sayangi, hari ini, hari Selasa, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2020, kita bertemu di LCSC, Learning Community Scientific Calculator untuk periode yang ke-20, periode yang ke-50. Jadi pada malam hari ini kita akan berbincang, kita akan membahas materi tentang seri ke-50 ini. Seri ke-50 nanti akan dibawakan oleh kawan kita, rekan kita, master trainer dari Makassar. Beliau adalah Pak Asmar Ahmad, seorang Casio master trainer dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah guru matematika dari SMA Negeri 17 Makassar. Kiranya hari ini akan dipandu oleh Ibu Dewi Kinasi selaku host dan moderator, tapi beliau masih dalam persiapan untuk masuk di room. Ini sudah ada Mas Mufid. Oh, sudah ada. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar saya naikkan saja Bu Dewi. Baik. Baik, Bu Dewi, sudah saya buka perkenalan untuk Pak Asmar juga sudah kami kenalkan. Selanjutnya Bu Dewi cek bisa dilanjutkan, silahkan perkenalkan Bu Dewi dan langsung untuk diberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Asmar. Silahkan Bu Dewi. Saya backup. Mas Mufid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih Mas Mufid dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Mufid, bahwasanya pada malam hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020, kita masuk di LCSC edisi ke-50. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga sama Mas Mufid bahwasanya pada malam hari ini kita akan kedatangan narasumber dari SMA Negeri 17 Makassar, Pak Asmar Ahmad. Dan khusus untuk malam hari ini kita akan coba diskusi ringan. Mudah-mudahan untuk diskusi malam hari ini menyenangkan dan akan mengangkat tema belajar menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kelas Swiss. Baik, mungkin sebelum kami perpanjang lagi Pak Asmar, jadi kita perkenalkan dulu ya teman-teman, bahwasanya pada malam hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Asmar Ahmad sebagai narasumber. Dan kebetulan beliau adalah Master Trainer Casio. Selain beliau Master Trainer Casio, beliau merupakan Ketua Matematika Nusantara di wilayah Sulawesi Selatan. Dan beliau juga sebagai Ketua MGMP Matematika Kota Makassar. Dan baru saat ini ya, baru saja saya lihat beliau sebagai Microsoft Innovative Educator Expert di tahun 2020 hingga tahun 2021. Jadi saya malam hari ini yang akan memandu dari awal hingga akhir, insya Allah dari Kinasi asal dari SMK Negeri 3 Batam. Baik, mungkin begitu Pak Asmar untuk perkenalannya, mungkin lebih detailnya lagi nanti Pak Asmar bisa menyampaikan. Dan waktu untuk kita bersama belajar menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kelas Fix, kami serahkan ke Pak Asmar. Silahkan Pak Asmar. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kesempatan untuk
berbagi pemanfaatan kalkulator untuk mempelajari materi persamaan trigonometri. Suara saya jelas, Bu Dewi? Insya Allah Pak Asmar bisa kami terima. Baik. Bagus. Ya. Terima kasih kepada Ibu atas kehadirannya malam ini. Walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Saya tidak tahu karena beberapa kali ini juga tidak sempat hadir di LCSC. Mungkin karena sekarang ini guru-guru pada sibuk dengan webinar sana sini. Ini betul-betul di masa pandemi ini yang namanya webinar luar biasa. Hampir setiap dalam sehari bisa bahkan lebih dari sekali ada kegiatan webinar. Mungkin ini juga yang menyebabkan teman-teman guru keletihan dengan kegiatan webinar. Baik Bapak Ibu, malam ini saya akan membahas tentang penyelesaian persamaan trigonometri dengan berbantukan kalkulator Classwiz. Ini saya bisa diberikan akses untuk share konten, Bu Dewi. Oke, sebentar Pak Asmar. Oke, silakan Pak Asmar. Oke. Oke, sudah terlihat Pak? Sudah terlihat ya Bu Dewi ya? Ya, oke. Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan Classwiz. Ya. Oke Bapak Ibu, baik. Di sini kita akan mencoba nanti ya memanfaatkan Classwiz ini untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan persamaan trigonometri. Kebetulan materi ini sekarang ya, trigonometri masuk di materi matematika peminatan di kelas 11 semester ganjil, berarti memang sekarang lagi diajarkan. Kemudian kalau kita lihat kurikulum darurat yang kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, ada kurikulum darurat, materi yang dimasukkan untuk diajarkan di matematika peminatan itu ada 2 KD untuk semester ganjil. Yang direkomendasikan untuk diajarkan kalau menggunakan kurikulum darurat juga adalah persamaan trigonometri. Jadi memang tepat ya waktunya kalau kita membahas persamaan trigonometri ini. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak akan banyak menjelaskan tentang apa itu persamaan trigonometri dan yang lain-lainnya. Kita semua sudah tahu. Jadi kita cuma melihat bagaimana kalkulator Classwiz ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah terkait persamaan trigonometri ini. Jadi yang pertama, ini saya tidak bisa, karena kalau saya nanti kalkulator tidak tampil. Ini ada beberapa bentuk ya Bapak Ibu ya. Bentuk-bentuk dari persamaan trigonometri yang kita ajarkan di SMA dan di SMK. Jadi yang pertama itu bentuk dasar. Bentuk dasar ini bentuknya saya tulis saja trigonometri X sama dengan trigonometri alfa. Ini hanya simbol ya. Jadi yang dimaksud trik di sini ya sinus, kosinus, tangen. Bentuk dasar ini bentuk yang mana ruas kiri dan ruas kanan menggunakan fungsi trigonometri yang sama. Ini bab yang paling dasar yang diajarkan di SMA. Ini yang kita ajarkan dulu sebelum lanjut ke bentuk yang berikutnya. Kemudian ada bentuk lanjutan. Di ruas kirinya atau salah satu ruasnya mengandung fungsi trigonometri, yang lainnya tidak mengandung fungsi trigonometri, bilangan real atau konstanta ya. Kemudian ada bentuk linear. Bentuk linear ini sebenarnya hanya modifikasi dari bentuk lanjutan. Modifikasi dari bentuk lanjutan. Kemudian ada bentuk kuadrat. Bentuk persamaan trigonometri yang bisa diselesaikan
dengan menggunakan sifat persamaan kuadrat yang sudah dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah bentuk persamaan trigonometri yang memuat fungsi trigonometri yang berbeda. Nah, yang ini biasanya nanti diselesaikan menggunakan identitas trigonometri. Nah, inilah 5 jenis atau 5 bentuk persamaan trigonometri yang diajarkan di bab persamaan trigonometri semester ganjil ya, KD 31 itu, teman-teman TK peminatan. Nah, terkait dengan kalkulator nantinya, maka ada 3 menu, setidaknya 3 menu yang kita bisa gunakan dalam pembelajaran materi persamaan trigonometri tersebut. Yang pertama dan yang paling full ini ya, saya mengurut. Jadi yang pertama adalah menu table, menu 9. Ini adalah menu yang paling full untuk eksplorasi, karena nanti dengan menu table ini kita menghasilkan juga grafik dari persamaan trigonometri yang kita buat. Kita bisa menampilkan grafik fungsinya. Jadi persamaan trigonometri tersebut nanti kita bisa pecah menjadi 2 fungsi dan ditampilkan dalam grafik fungsinya. Sehingga eksplorasi dari siswa tidak hanya sekedar membaca nilai tabel, tapi juga bisa memahami makna persamaan trigonometri tersebut dari gambar grafik yang tampil. Kemudian yang kedua, menu yang kita bisa gunakan adalah menu 8, menu spreadsheet. Ini juga kita bisa gunakan ya, karena punya fasilitas yang cukup banyak sampai 45 sel. Walaupun ini biasanya tidak bisa full terpakai karena kapasitas memori. Kapasitas memori dari kalkulator terkadang kita tidak bisa menggunakan sampai 45 sel. Kemudian yang ketiga yang bisa kita gunakan juga menu 1, menu calculate. Kita bisa mencari penyelesaiannya dengan mencoba menaksir, membuat tebakan-tebakan awal pada penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut. Jadi ini ada 3 menu yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, kita akan praktek langsung ya Bapak Ibu ya. Saya akan memperlihatkan contoh-contoh soal di sini yang bisa kita gunakan nanti untuk memberikan bahan ajar kepada siswa kita, membuatkan bahan ajar kepada siswa, membuatkan worksheet dan seterusnya, sehingga mereka bisa melakukan eksplorasi dari melakukan eksplorasi dengan menggunakan kalkulator pada materi persamaan trigonometri ini. Contoh yang pertama, jadi saya tidak PPT-nya karena kita mau tampilkan kalkulator juga. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengajarkan persamaan trigonometri bentuk yang paling dasar dengan menggunakan kalkulator. Contoh yang pertama di sini, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sinus 3x sama dengan sinus 45 derajat. Untuk kalkulator ini, walaupun sebenarnya bisa untuk radian, jadi derajat bisa, radian bisa, cuma kalau eksplorasinya pakai radian, nanti siswa akan kesulitan ya ketika bertemu dengan materi-materi yang ada di buku-buku teks, buku cetak mereka, karena di sana menggunakan V. Sementara kalau di kalkulator nanti tampilan radiannya ya 1 radian ya, 2 radian seperti itu. Akhirnya nanti mereka akan bingung. Jadi untuk contoh-contoh yang kita tampilkan di sini semuanya menggunakan satuan pengukuran derajat. Oke. Misalnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sinus 3x sama dengan sinus 45 derajat. Untuk x-nya pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana menyelesaikan ini dengan cara yang kita sudah ajarkan di kelas, tapi kita menggunakan cara yang berbeda dengan kalkulator. Jadi, kalkulator ini harapannya kita memberikan siswa itu pengalaman baru atau pengalaman yang berbeda dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temukan di kelas. Kalau biasanya mereka menyelesaikan ini menggunakan sifat dari penyelesaian persamaan sinus, ya, ini kalau sudah sama terus dibagi 2 tinjauan, ya, sehingga
dari situ baru diselesaikan sampai ke bawah. Namun kita sekarang melakukan cara memberikan pengalaman yang berbeda dengan menggunakan kalkulator. Jadi mempelajarinya dengan teknologi, gitu ya. Sehingga siswa punya wawasan yang lebih luas, lebih mendalam tentang penyelesaian masalah persamaan trigonometri. Nah, pertama kita akan mencoba menu tabel seperti apa ketika menyelesaikan soal ini. Jadi kita harus memperhatikan set dari kalkulator kita harus satuan pengukurannya derajat. Nah, di sini harus dipastikan di atas ini ada muncul huruf D ya, degree di sini. Derajat ya, degree. Jadi harus pastikan D. Kalau belum D, maka kita setting di sini setup. Jadi yang warna kuning itu ada setup situ. Cara settingnya kita shift lalu setup. Nah, di sini ada pengukuran sudut ya, satuan pengukuran sudut. Yang nomor 2, kita pilih nomor 2, lalu pastikan kita milih yang nomor 1. Nomor 1. Nah, di sini nanti D. Dan ini juga perlu diperhatikan ketika menggunakan kalkulator mengajarkan materi limit trigonometri, sekarang diajarkan di kelas 12. Pastikan kalau kita menggunakan kalkulator, misalnya eksplorasi, limit sin X per X, membuktikan bahwa itu satu dengan pendekatan kalkulator itu kita pakai, maka pastikan di sininya harus radian. Karena kalau derajat, hasilnya pasti bukan satu. Maka ini harus diperhatikan satuan pengukuran sudut yang kita gunakan. Nah, kalau sudah D, baru kita menggunakan menu tabel. Menu tabel itu di menu 9, di menu ya. Ini satu calculate, ini yang ke-9. Kita bisa langsung tekan 9 saja. Jadi menu langsung 9, nanti akan terbuka tabel seperti ini. Nah, bagaimana caranya nanti siswa mengerjakan soal seperti ini? Maka kita harus memandang persamaan ini menjadi dua fungsi. Yang ruas kiri satu fungsi, dan yang ruas kanan juga satu fungsi. Gitu. Jadi yang ruas kiri kita tulis sebagai satu fungsi, sinus 3x, seperti ini. Kemudian yang ruas kanan kita pandang sebagai satu fungsi juga. Setelah kita masukkan fungsi untuk sinus 3x, kita tekan tombol sama dengan. Lalu untuk yang kedua, sin 45, kita masukkan di fungsi gx. Kita masukkan sinus 45. Seperti itu. Sama dengan. Nah, di sini kita harus menggunakan skala berapa ya. Kalau misalnya kita mau cari 0 sampai 360 derajat, perlu kita mengetahui kapasitas dari tabel ini di kalkulator sampai berapa baris. Untuk classes ini sampai 30 baris saja. Jadi maksimal cuma sampai 30 baris. Artinya kalau kita pakai kelipatan 10 ya. 10, 20 sampai 360. Kalau kita mulai dari 0, nanti kan butuh 37 baris. Sementara kalkulator hanya menyediakan tempat 30 baris. Nah, jadi untuk contoh ini mungkin kita pakai 15, kelipatan 15. Nanti kalau mau pakai kelipatan 10 sebenarnya bisa diakali. Kita ambil 2 range saja. Kita misalnya buat dari 0 sampai 180, terus lanjutkan lagi 180 sampai 360. Nanti kita coba pada contoh yang lain. Untuk ini misalnya kita gunakan stepnya 15. Jadi kita masukkan start awalnya 0, kita mulai dari 0 derajat. Ya, eksplorasinya dari 0 derajat. Tekan sama dengan, lalu kita masukkan 360 derajat. Batas akhirnya. Lalu stepnya kita gunakan 15 derajat. Nanti lompatannya 15. Sama dengan. Lalu sama dengan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di sini. Ya. Ini yang penting untuk nanti bahan eksplorasi untuk anak-anak. Bagaimana mereka membaca bagaimana mereka membaca nilai tabel ini. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, teman-teman guru sekalian, sangat penting untuk siswa itu belajar membaca data tabel. Terutama untuk persiapan tes-tes AKM yang berikutnya ini. Kebetulan waktu penulisan soal AKM di bulan 7 kemarin berakhir.
Untuk angkatan 1 saya sempat ikut angkatan 1 tahap 1 ya, menulis soal AKM. Sekarang sudah tahap 3, ada teman yang masih berlanjut menulis. Itu untuk soal-soal yang dibuat memang tidak seperti siswa nasional. Jadi ada soal-soal yang mereka diminta untuk membaca data. Kebetulan saya waktu itu buat soal tentang data dan peluang, statistik dan peluang. Memang ada soal-soal yang hanya membaca data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Bagaimana mereka memahami data. Nah, seperti makanya perlu sekarang dibiasakan anak-anak itu membaca data yang ada di tabel. Nah, contoh seperti ini. Yang disebut penyelesaian persamaan, ini kan tertulis sin 3x sama dengan sin 45. Sin 3x tadi itu adalah fx dan sin 45 adalah gx. Jadi nanti sama, disebut sama, kalau di sini kita cari yang sama di sini. Penyelesaiannya adalah ketika nilai fx sama dengan gx. Ini gitu. Sin 3x sama dengan sin 45, berarti nanti penyelesaiannya adalah nilai x di mana fx-nya sama dengan gx. Nah, ini kita lihat. Ketika x-nya 0, fx-nya dan gx-nya berbeda. Terlalu pecah ya. Ketika x-nya 15, ternyata fx dan gx sama. Kita lihat, pada saat x-nya 15, nilai fx 0,7071, gx juga seperti itu. Berarti bisa dipahami 15 derajat merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan ini. 15 derajat. Nah, kemudian anak mencari lagi, kira-kira di mana, apakah cuma itu? Nanti mereka akan cari. Nah, mereka dapatkan di sini ada lagi 45 derajat, memberikan nilai hasil untuk fx dan gx juga sama. Berarti 45 derajat juga penyelesaian. Ya sudah dua nih, 15. Kemudian cari lagi 60 bukan, 75 bukan, ini juga bukan. Cari lagi. Nah, ternyata ada lagi di sini. 135 memberikan hasil fx dan gx juga sama. Kemudian 165 sama juga. Nah, seperti itu. Jadi mereka nanti akan membaca data-data yang ditampilkan di sini. 255 juga sama. 285 juga sama. Kemudian lagi ya. Habis. Ya, tidak ada lagi. Jadi jawabannya ada 6 tadi ya. 285, kemudian 255. Yang lain tadi adalah 165, 135, 45 dan 15. Jadi jawabannya ada 6. Ada 6 himpunan penyelesaiannya, 15 derajat, 45 derajat dan seterusnya. Jadi mereka bisa membaca data ini. Jadi eksplorasinya di situ. Ya. Kebetulan ini jawabannya bagus nih, kelipatan 15. Ini cara membaca tabelnya. Nah, kemudian dengan ini juga kita bisa memberikan pengalaman yang baru, membaca penyelesaian melalui grafik. Membaca penyelesaian melalui grafik. Nah, kita bisa tampilkan grafiknya dengan menampilkan QR code-nya. Di sini ada ya. QR code, cara menampilkan QR code ini adalah kita tekan tombol shift, lalu kita tekan option di sini yang ada tulisan QR di sini di atasnya, itu QR code. Nah, ini akan tampil QR code. Ya, QR code nanti ini akan di-scan oleh siswa kita. Kalau dia menggunakan kalkulator, maka QR code ini di-scan di handphonenya. Kalau menggunakan emulator, maka cukup QR code yang tampil ini diklik saja. Yang penting terhubung dengan internet, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini tampilannya. Di sini tertulis fx sin 3x dan gx sin 45. Nah, gambarnya seperti garis lurus, tidak jelas ya. Karena menggunakan skala di sumbu y-nya yang terlalu besar. Sementara kalau kita membahas sinus kosinus kan di sumbu y-nya kecil saja. Nah, ini kita bisa ubah ya, supaya tidak tampil seperti ini. Cara mengubahnya, kita klik saja ini, tombol gear, setting ya. Lalu kita ubah untuk
Y minimum dan Y maksimum. Di sini kita misalkan masukkan 2 min 2 saja. Untuk minimumnya min 2. Lalu di sini maksimumnya 2. Nah, kemudian kita draw. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Kita lihat ini sampai 300. Oh. Coba kita, untuk sumbu X-nya kita ambil dari 0 saja, dari 0 sampai 360 derajat biar pas. Nah, dulu. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu ya. Di sini ada nilai. Jadi jawabannya kelihatan ada 6. Jadi jawaban dari persamaan adalah perpotongan antara kedua grafik fungsi ini. Fx dan Gx. Jadi Fx itu yang merah. Fx yang merah. Sedangkan Gx itu yang biru. Yang biru ya. Gx-nya. Nah, jawabannya adalah perpotongan antara F dan X. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam interval 0 sampai 360. Kalau kita perbesar, sayangnya ini tidak bisa terbaca dengan baik angkanya. Yang jelas mereka bisa lihat, oh memang jawabannya 6, gitu ya. Tadi ketika di kalkulator mereka mencari ada 6, maka di sini juga tampil ada 6. Karena tadi kan 15, sayangnya terlalu kecil. Kecuali kalau kita ingin buat intervalnya lebih kecil lagi di sini, kita zoom saja, sehingga kita bisa menampilkan angka yang lebih kecil. Bisa saja ya. Tapi itu gambarnya juga nanti akan tidak terlihat dengan utuh gitu. Nah, di sini nanti kita bisa membaca bahwa penyelesaiannya memang ada 6. Ada 6 nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, itu cara pertama ya. Kita menggunakan menu tabel untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini. Ini yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara yang lain yang kita bisa gunakan adalah menggunakan fitur atau menu 8, spreadsheet ya. Menu 8. Nah, kita masih dengan contoh ini atau kita contoh yang lain ya. Saya berikan contoh yang lain. Nah, ini. Misalnya contoh 2. Cos 2X sama dengan 1/2 akar 3. Bagaimana menyelesaikan cos 2X sama dengan 1/2 akar 3? Kita akan gunakan menu 8. Menu spreadsheet. Nah, menu 8 itu saya bersihkan dulu Ya, memori. Pak Asmar. Ya. Kenapa, Bu? Halo, kenapa Bu Dewi? Ada pertanyaan? Pak Asmar. Iya. Kenapa Bu Dewi? Ya, sepertinya jaringan bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Apakah lancar atau saya yang terkendala ya? Di saya putus, Pak Asmar. Bu Dewi tidak dengar dengan baik ya? Suaranya bagus kok, lancar. Lancar Pak, lancar. Oh, cuma saya justru lebih sering dengar suara klakson mobil di sini Bu Dewi. Indah. Iya itu klakson. Ya sorry. Ada yang menarik. Ya sorry tadi hostnya di saya, jadi ketarik ke saya tadi hostnya. Saya lagi nyetir, maaf. Ini udah ke Bu Dewi kok. Lanjut Pak. Oke, yang kedua, contoh misalnya soal ini ya. Cos 2X, ini bentuk kalau di SMA kita namakan bentuk persamaan trigonometri lanjutan. Jadi, kalau yang bentuk dasar tadi contoh 1, kedua ruas memuat fungsi trigonometri yang sama. Setelah siswa bisa paham ini, maka bentuk yang kedua adalah bentuk lanjutan namanya. Di mana ruas yang satunya tidak memuat fungsi trigonometri. Nah, kita akan coba menyelesaikan ini dengan 2 cara lagi. Seperti tadi, pakai cara tabel, lalu kita lihat nanti menggunakan spreadsheet.
ya. Oke, pertama kita kembali ke sini menu tabel, kita ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Cos 2X, atau saya bersihkan dulu memorinya, shift 9 dulu, biar tidak terlalu banyak. Oke, jadi cos 2X, ini balas kurung, kemudian sama dengan, kemudian di GX ini diganti 1/2 akar 3, ini ya, pecahannya 1/2 akar 3. Ya. Oke. Jadi prinsipnya sama saja dengan yang tadi sebenarnya. Sama dengan kita mencoba ini pakai 10 ya, 10-10. Tapi saya enggak pakai 360. Karena enggak muat kalau 10-10. Coba kita sampai 290 saja. Maksimal sampai 290. Nanti kalau berikutnya kita bisa cari lagi. Ini untuk ngakali saja supaya bisa melihat dengan interval yang lebih kecil. 10 derajat. Karena masalahnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat lembar kerja untuk persiapan materi ini, memang kita harus mengecek jawabannya nanti itu seperti apa sebelumnya. Karena boleh jadi nanti kalau kita langsung beri soal, coba ini dicari. Nanti kalau mereka pakai kelipatan 15, ternyata jawabannya itu tidak ada yang kelipatan 15. Selalu kelipatan 10 pas ya, kecuali ketika bertemu kelipatan 15 dan 10. 10, 20 yang seperti itu, maka nanti mereka akan kebingungan, akan menemukan jawaban yang mungkin tidak ada jawabannya, atau jawabannya sangat sedikit, padahal jawabannya lebih dari yang ditemukan. Maka kita harus cek dulu sehingga kita bisa memilih soal-soal yang pas dengan step yang akan digunakan oleh siswa kita. Ini stepnya 10 misalnya ya. Kita lanjutkan. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Pada X berapakah dia sama kiri dan kanan. Fx dan Gx. Nah, ini kalau kita lihat nampaknya tidak ada di sini Bapak Ibu. Nah, tidak ada satupun kan? Nah, di sini tidak ada satupun. Nah, kalau kita hitung ini kan 30 derajat kan Bapak Ibu? Nah, berarti seharusnya nanti kelipatannya 15. Ini tidak ada ya. Nah, ini contohnya kalau jawabannya kelipatan 15 lalu kita pakai skala 10. Karena ini kalau dikerjakan secara manual, dia nanti jawabannya adalah sudut-sudut dalam bentuk kelipatan 15 derajat. Nah, ini jawabannya tidak ada di sini. Nah, ketika tidak ada, kita minta mereka untuk mengganti stepnya. Jadi caranya ya kembalikan lagi. AC saja, sama dengan, nah ini tinggal diganti. Kalau stepnya 15, ini bisa kita kasih full 360, stepnya 15. Sama dengan. Nah, sekarang kita bisa lihat. Ternyata jawabannya sudah ada. 0 tidak, ya. 15 derajat sama. Fx dan Gx sama. Berarti 15 derajat jawaban. Kemudian 30 bukan, 45 bukan. Ini juga bukan ya. Ada lagi enggak? 165 juga jawabannya. 15 dan 165. Kemudian 195. Kemudian masih ada 345. Jawabannya ada 4 ya. Ini kalau kita kerja secara manual ini ada 4 jawaban memang. Nah, untuk lebih meyakinkan mereka diminta untuk membuat grafiknya. Shift QR. Kita lihat grafiknya. Ini saya close saja. Nah, ini cos 2x, ini 10 akar 3. Ini kita ubah ya. Kita pakai di sini dari 0 X-nya sampai 360 saja. Dari sini min 2 sampai 2. True. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu, kalau diambil dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka jawabannya ada 4. Di sini tadi 15 derajat, kemudian di sini 165 ya.
185 tadi kalau nggak salah, dan di sini 345. Nah, memang ada 4 saja perpotongan antara EFX dan GX. Itu kalau menggunakan tabel. Nah, sekarang gimana kalau menggunakan spreadsheet? Kalau menggunakan spreadsheet, caranya kita masuk di menu 9. Menu 8, maaf, menu 8. Nah, untuk menu 8, di sini ditampilkan mini Excel ya. Sampai 5 kolom saja, A, B, C, dan E, dan barisnya hanya sampai 45. Ya, 45. 45. Nah, saya kira yang lalu-lalu sudah berkali-kali dibahas ini, bagaimana menggunakan spreadsheet. Jadi kalau trigonometri, kita akan buat di kolom A, itu semua nilai X, bisa kelipatan 10, kelipatan 15, sesuai keperluan. Kalau tadi ini kita gunakan kelipatan 15. Dan yang kolom B, kita gunakan untuk fungsi cos 2X. Nanti kita masukkan cos 2X, kita jadikan sebuah fungsi tersendiri. Dan di C kita gunakan untuk 1/2 akar 3. Nah, jadi prinsipnya hampir sama dengan tabel sebenarnya. Ini kita pandang sebagai dua fungsi, yang ruas kiri satu fungsi, ruas kanan juga satu fungsi. Jadi misalnya yang A ini kita isikan dulu dengan 0 derajat. Lalu ke bawahnya kita buat formula, sehingga langsung tergenerate di sini nilai kelipatan 15. Kita masuk di option, kita pilih nomor 1, pilih formula, ya. Formulanya kita buat A1, karena tadi yang terisi adalah kolom sel A1, ditambah 15 derajat, sehingga nanti akan selalu bertambah 15 derajat, ya. Kemudian, di sini sampai berapa ya? Kalau 15 derajat. 25 ya kalau nggak salah ya. Sampai 25 ya. Jadi A2 sampai A25. Karena kalau ditambah-tambah 15 kan 24, 360 ya. Nah, tambahin 0 dan 25 berarti. Jadi A2 sampai A25. Nah, kita pilih sama dengan. Nah, ini sudah terisi. 0, 15, 30, dan seterusnya sampai 360. Ya, betul, 360. Oke. Sekarang kita akan membuat, terlalu kencang. Kita akan membuat di kolom B untuk cos 2X. Jadi, kita buat formula saja di sini di kolom B. Langsung option di sini, letakkan di sel pertama di kolom B, B1 berarti. Option, kita pilih formula lagi. Lalu masukkan di sini cos 2X. Cos 2X. Nah, sekarang X-nya bukan X lagi yang kita isikan, tapi kita isikan dengan kolom A. Karena kita mulai dari kolom A1, maka kita isikan kolom A1. Jadi 2 kali A1. Ya. Ini mau ditulis pakai kali juga boleh. Jadi 2 kali A1. Nah, kemudian sama dengan, nah, nanti dia diterapkan hasilnya mulai dari B1 sampai B25. Karena tadi A-nya sampai 25, maka kita buat sampai 25. Nah, seperti ini. Sama dengan lagi. Nah, ini sudah ada hasilnya untuk kolom B. Kemudian kolom C, kita isikan dengan 1/2 akar 3. Kita isikan 1/2 akar 3. Untuk kolom apa nih? Kolom C. Kalau mau cepat ya di sini saja. Kita isi saja. Pilih formula kayak tadi, kita isi di sini 1/2 akar 3. Waduh. 1/2 akar 3. Langsung saja ya, akar 3/2. Akar 3. Ini tampilannya kalau sini tidak seperti kalau di menu tabel ya, karena space-nya terbatas. Jadi tampilan pernya itu menjadi seperti tanda siku ini. Akar 3/2. Lalu kita terapkan dari C1 sampai C25. Sama dengan.
Mudah-mudahan tidak error. Dapat. Nah, sekarang kita lihat, kita tinggal mengecek. Anak-anak tinggal mengecek dengan cara yang sama dengan menu tabel. Melihat pada nilai A berapa, A tadi kan X, ya, yang menghasilkan kolom B dan C itu sama. Nah, ternyata 15. Kemudian yang lain lagi adanya di 165 tadi, 165 ini sama ya. Kemudian di 195 dan yang terakhir tadi kalau nggak salah 345. Nah, sama saja. Jadi ada 4 penyelesaiannya. Nah, itu ya kalau menggunakan spreadsheet. Jadi tinjauannya hampir sama. Nah, cuma masalahnya jangan menggunakan grafiknya di sini. Karena kalau grafiknya ditampilkan, nanti dia tidak akan menampilkan grafik trigonometri seperti di tabel. Jadi kalau di tabel, akan tampil grafik trigonometrinya. Kalau di sini tidak, karena dia akan membaca semua data ini, nanti ditampilkan seperti diagram kotak garis. Seperti ini ya. Kalau shift QR, ini muncul QR, nanti tampilannya seperti ini, data tabelnya. Kita lihat. Lalu dia membaca data A, B, dan C. Dibuat diagram kotak garis kayak gini. Kalau B begini, kalau C seperti ini. Ya, dia nampilkan diagram kotak garis. Ada min, median. Jadi tabelnya apa namanya? Untuk QR code-nya tidak akan menampilkan grafik fungsi trigonometri seperti pada umumnya kalau spreadsheet. Jadi kita tidak usah menggunakan QR code untuk spreadsheet kalau persamaan trigonometri ini. Nah, itu ya menu spreadsheet untuk eksplorasi nilai yang ditemukan dari persamaan trigonometri. Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya caranya begitu terus ya, sama saja. Coba misalnya kita ke yang kuadrat. Ya, ke yang kuadrat. Nah, ini pola yang akan digunakan sama. Sebelum satu tadi yang saya belum coba, yaitu yang menggunakan calculate, ya, menu calculate. Nanti kita akan cobakan di akhir. Bagaimana kalau kuadrat? Seperti ini. Atau yang ini. Sama saja ya. Misalnya yang ini. Nah, sama halnya yang tadi, ini kita akan memandang sebagai dua fungsi. Yang ruas kiri sebagai satu fungsi, yang ruas kanan juga sebuah fungsi. Jadi kita bisa tampilkan dengan menu tabel lagi, misalnya 9, 6 cos kuadrat, kita buat kurung saja, cos X kuadrat tambah 5 cos X kurang 4 sama dengan GX-nya 0. Sama dengan, ini kira-kira jawabannya kelipatan berapa ya? Saya juga nggak tes. Misalnya kita ambil dari 0 saja sampai, coba kita cek kalau 10 ya, 300. Saya tinjau dua kali, misalnya sampai 180 saja dulu. Kemudian kita pakai 10. Nah, sama dengan. Cek. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nanti kita cari yang mana yang fx-nya sama dengan 0. Nah, ada satu ya. Berarti 60 derajat merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan ini. 60 derajat. Kemudian, ada lagi yang lain. Tidak ada di sini. Mungkin saja masih ada setelah 180. Nah, kita bisa minta siswa untuk mencari lagi. Diulang, tekan tombol AC saja sama dengan, ganti di sini. Mulai dari 180 sampai 360. Kelipatan 10-10 lagi. Ulang lagi. Nah, sehingga semua interval ini bisa dieksplor
dengan rentang 10-10 tadi. Ternyata masih ada 300 derajat. Ternyata jawabannya ada dua, 60 dan 300. 60 derajat dan 300. Kalau kita cek pakai gambar, nah ini kalau mau gambarnya utuh, jangan pakai 10-10, karena kalau 10-10 nanti sepotong-sepotong. Kalau mau utuh, kita ganti intervalnya, pakai skala 20 saja. Kalau 20 kan dapat ya, kita pakai 20 saja. Dari 0 sampai, sampai 360, sini 20. Nah, gambar. Kita cek. Gambarnya belum bisa muncul nih. Nah, ini sudah mulai muncul. Kita perbesar gambarnya. Kalau tadi angkanya sampai berapa ya? Maksimum berapa? Sampai 5, 6. Oke. Kita ganti di sini. Kira-kira sumbu Y-nya pakai sampai min 10 sampai 10 lah. Ini dari 0 sampai 360. Draw. Lama ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan grafiknya. Ternyata grafik fungsi ini 6 cos kuadrat tambah 5 cos X kurang 4 bentuknya seperti ini. Dan itu memang memotong garis GX sama dengan 0 ya. Itu pada 2 titik saja. Dan ini kita bisa cek di sini 60 derajat dan di sini 300 derajat. Ini 300 pas ya, 300 derajat kelihatan nih. 300. Kalau di sini kita cek, kita bisa lihat 60. Yang penting diperbesar. 60 kan kelihatan nih, titik potongnya 60 derajat. Ini kelihatan 60. Jadi tetap siswa bisa melihat eksplorasi grafik ini ya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu, penggunaan menu tabel ini. Jadi menu tabel ini sangat bagus karena kita bisa menampilkan penyelesaian dengan mengeksplor data-data tabel. Jadi mereka akan mahir membaca data tabel. Dan yang kedua, mereka bisa memahami makna dari grafik fungsi yang mereka buat. Karena kebanyakan siswa bisa menggambar, banyak bisa menggambar, tapi ketika kita meminta untuk memaknai apa-apa yang mereka bisa dapatkan dari gambar, itu banyak yang bermasalah, tidak terlalu memahami makna dari gambar. Nah, kemudian mungkin kita akan mencoba, ini jawaban tadi 60 dan 300. Kalau kita menggunakan menu calculate. Nah, kita menu calculate itu ada di menu 1, seperti ini ya, menu calculate menu 1. Kita bisa masukkan fungsi ini, yang ruas kiri ya, sama dengan langsung persamaannya, bukan fungsi lagi, kita masukkan langsung persamaannya. 6 cos kuadrat, saya kasih kurung saja, cos X kuadrat ditambah 5 cos X dikurangi 4 sama dengannya, jangan pencet sama dengan ini yang di bawah. Karena kita masukkan dalam bentuk persamaan utuh, maka gunakan sama dengan yang warna merah ini. Jadi alfa sama dengan 0. Waduh, ini kok langsung ada jawabannya nih. Maaf ya, saya ulang Bapak Ibu. 6 cos kuadrat. Kasih kurung dulu. Cos X kuadrat, maaf, kelebihan. Ditambah 5 cos X dikurangi 4. Ini alfa sama dengan 0. Setelah itu, setelah kita masukkan persamaannya, kita selesaikan, tekan solve. Ini ya, solve. Shift, Alt,
ada tulisan solve ini. Mengaktifkan solve, kita tekan save card supaya yang aktif solve. Nah, di sini kita melakukan tebakan awal. Kira-kira jawabannya berapa nih? Misalnya kita tebak, mungkin jawabannya 30 derajat. Baru sama dengan sekali lagi. Oh, nanti dia akan cari. Oh, ternyata jawabannya itu adanya 60 derajat. Ya. Jadi L dan R ini dari kiri dan dari kanan. Jadi grafik fungsi itu ketika dilihat dia monoton kemana, dia konvergen kemana, dari kiri dan dari kanan itu dia konvergen di nilai 60 derajat. Jadi ini jawabannya 60 derajat. Apa masih ada yang lain bisa dicari? Kita tekan lagi. Sama dengan kalau kita masukkan misalnya 100 sama dengan ternyata masih 60, kita cari lagi di atas 100. Misalnya cari 150. Wah, ini agak lama. Dia lagi berpikir. Kok sampai segini ya? Saya ulang ya, Bapak Ibu. Coba kalau 200, kok jawabannya sampai seperti itu? 300 ya. Ternyata ada 300 derajat. Jadi saya ulang misalnya, tadi kenapa 150 ya? Apa karena double 2 kali saya klik 150 sama dengan, kita tunggu. Nah, ini kayaknya bermasalah. Iya, kalau 150 kenapa munculnya sampai sebanyak ini? Ini perlu dicek nih, Mbak Pinta. Nanti mau ditanya nih tim Casio kenapa sampai kalau 150 munculnya seperti ini. Kalau 200 mana tadi ya? Waduh, ini salah, hapus sudah. Kalau saya ulangi shift. Nah, misalnya saya isi 250 sama dengan, mudah-mudahan dapat juga 300 cos 20. Ini jawaban juga ya. Kalau kita gunakan interval yang lebih panjang, nanti kalau Pak kenapa 420? Ya, itu kan interval di atasnya 360. Kalau kita gunakan interval 0 sampai 720, maka 420 jadi jawaban juga. Karena 360 tambah 60. Karena jawabannya tadi 60. Berarti kemungkinan nanti kalau diperpanjang lagi jawabannya yang kedua adalah 660. Nah ini. Jadi dia akan mencari nilai yang terdekat. Ya. Nilai yang terdekat dari hitungannya. Nah itu kalau menggunakan calculate. Kemudian satu lagi contoh Bapak Ibu ya. Yang terakhir mungkin. Ini. Sin 2x sama dengan cos x. Jadi sebenarnya prinsipnya sama saja. Dengan menu tabel bisa kita masukkan sin 2x di sini. Dan di sini cos x. Jadi ini persamaan trigonometri yang memuat fungsi yang berbeda. Dari 0 sampai 360 misalnya. Kita pakai kelipatan 15, semoga ada jawabannya yang 15. Kita cek 30 derajat jawaban. Kemudian adanya di 90 derajat. Kemudian adanya di 150 derajat. Kemudian adanya di 270 derajat. Ada 4 jawabannya. Ya, ada 4. Kalau kita cek di gambar, apakah ada 4? Nah, ini lebih bagus nih gambarnya kalau fungsinya sudah kelihatan berbeda. Kita ganti sini menjadi min 2 saja, sini 2. Nah, ini kan lebih bagus nih penampilannya ya. Kita bisa tampilkan gambarnya. Kelihatan bahwa grafik fungsi ini berpotongan pada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Maka penyelesaiannya ada 4. Kalau mereka mau mencari, ini titik berapa ya diperbesar saja, di zoom saja. Zoom saja, lalu mereka akan melihat berapa ya di situ ya. Nah, kan tadi 30. Kalau di zoom terus menerus, nanti akan kelihatan, oh ternyata 30.
Sini juga tadi berapa? 90 derajat. Dan di sini tadi berpotongan juga di 270 sana. 150 ya, 150 dan yang terakhir 270. Nah, seperti itu beberapa contoh. Kalau kita gunakan menu calculate lagi sama saja menu 1 kita masukkan sin 2x sama dengan cos x. Lalu kita shift solve. Nah, kita cari kira-kira jawabannya ada 10 enggak? Ketikan 10 derajat. Sama dengan ternyata 30 jawabannya. Di atas 30 apa masih ada? Karena kita intervalnya 0 sampai 360, maka mereka diminta eksplorasi di sini saja. Coba cari kalau 75 ada atau tidak 75. Ada 90. Ya. Saya ulang. 90. Kalau minta dicari di atas 90 misalnya 120. Wih, kelebihan. Oh, masih dekat 90. Coba 140. Ada 150. Coba cari yang 200, di atas 200. Kejauhan sekali. Ada 270. Coba 240. Kok terlalu jauh lompatannya? Ada 270. Seperti itu ya. Jadi mereka bisa mencari dengan berbagai cara. Dengan menggunakan kalkulator. Oke, Bu Dewi, mungkin itu dulu pengantarnya, materinya. Karena cuma begitu berputar-putarnya ya. Dan ini Bapak Ibu nanti gambar-gambar ini kan bisa Bapak Ibu minta ke siswa untuk apalagi sekarang pembelajaran daring, ketika mereka menggunakan kalkulator atau emulator ya. Karena sekarang mungkin mereka tidak memegang kalkulatornya ada di sekolah. Bagi yang kalkulatornya di sekolah, mereka bisa gunakan emulator, download saja emulatornya dari Casio. Ternyata Classus ini sudah ada versi baru, masih bisa digunakan ya 3 bulan. Nanti mereka menggunakan emulator, lalu kalau sudah ada gambarnya, mereka bisa mengirimkan gambar link ini ya sebagai tugas mereka mungkin ke guru untuk dicek, untuk diperiksa. Ataukah mereka screenshot gambarnya atau di capture gambarnya, dipotong saja, di crop saja gambarnya, lalu dikirimkan ke LMS kalau mereka menggunakan LMS. Karena sekarang tentu banyak teman-teman guru yang menggunakan berbagai macam LMS untuk pembelajaran daring. Saya kira begitu dulu, Bu Dewi. Saya kembalikan ke Bu Dewi dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmar. Luar biasa sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Asmar atas paparan materinya. Jadi luar biasa sekali ide-idenya. Jadi yang terakhir tadi untuk penyampaian bagaimana sih cara kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Kalkulator sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan dengan jalan seperti ini seperti sekali sekolah, maka bagaimana tadi Pak bisa di-download gitu ya untuk emulatornya ya Pak Asmar ya? Iya, emulatornya bisa di-download Bu Dewi. Oke, halo Pak Asmar, halo. Iya. Iya, oke. Pak Asmar, ini sudah ada beberapa yang masuk di chat. Sebelum saya silakan Bapak Ibu sambil kita ngobrol santai sambil kita di kolom kendala dari Pak Asmar, jadi untuk mungkin lagi jaringan mungkin lagi kurang bagus ya, jadi suara Bu Dewi hilang-hilang. link sensi juga kadang teman-teman terkendala.
ini ada pertanyaan. Ah, hilang-hilang ya. Iya Pak Asmar, kurang bersahabat nih kayaknya nih jaringan. Oke Pak Asmar, bisa didengar jelas? Bisa. Ya, saya mulai bacakan dari Bu Teti nih. Oke, Bu Teti Novianti. Pak Asmar, kalau kita coba stepnya lebih kecil lagi, apakah memungkinkan? Itu tuh Pak pertanyaannya Pak Asmar. Iya. Bisa dijawab langsung Pak Asmar? Oh iya. Jadi terima kasih Bu Teti. Tentunya sangat bisa ya. Jadi ini juga memberikan pengalaman sebenarnya kepada siswa kita. Jadi ketika mereka sendiri yang melakukan eksplorasi, biarlah mereka sendiri yang menentukan stepnya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kita ambil satu soal ya. Nah, mana tadi? Yang kita belum buat. Misalnya ini, tangens kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. Atau yang ini sekalian ya, yang ada kosekan. Nah, yang fungsinya beda, kita gunakan menu tabel misalnya kayak tadi ya, menu tabel 9. Di fx kita masukkan 2 sinus x ditambah 1 sama dengan, lalu untuk ruas kanan kosekan x. Nah, sekarang di sini masalahnya karena di kalkulator kita tidak ada kosekan ya, Bapak Ibu. Di sini hanya ada tertulis sinus, cos, dan tangen serta inverse-nya. Jadi kalau kosekan, kan mereka sudah belajar di kelas 10 bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Jadi nanti yang diinput di sini adalah kebalikan dari kosekan, yaitu kebalikan dari sinus. Jadi sepersinus ya. Kosekannya tulisnya sepersinus, jangan tulis kosekan. Jadi pakai pecahan di sini 1 per sinus x. Nah, seperti ini. Karena di kalkulator tidak ada tombol untuk kosekan. Nah, itu sama saja maknanya. Kemudian sama dengan, nah di sini mungkin awal-awal anak-anak mau mengecek pakai step 20 saja misalnya. Seperti ini. Nah, di sini mereka, ini 0 karena ingat ya, kosekan 0 memang tidak terdefinisi. Maka mereka akan mencari. Kalau mereka mencari, mungkin mereka kita yang memberikan pengantar seperti itu di LKPD mungkin ya, atau gimana, coba pakai step 20. Nanti kan mereka akan mencari, ternyata tidak ada jawabannya. Ya, tidak ada jawaban yang sama. Nah, kita minta mereka untuk melihat membaca data, kira-kira itu ada kemungkinan sama itu di mana kira-kira. Kita minta mereka untuk mengecek. Kira-kira dengan membaca perubahan data yang ada. Membaca perubahan data yang ada, kira-kira di bagian mana yang memungkinkan ada yang sama. Nah, bisa seperti itu. Kita minta mereka untuk mengecek. Kira-kira di mana ada yang memungkinkan akan ada yang sama. Kalau mau membuat step yang lebih kecil, misalnya kita minta mereka coba selidiki kalau stepnya 10. Kalau 10 kan tadi kita terbatas dengan jumlah baris ya, cuma 30. Tapi kita bisa meminta mereka untuk mengecek, membagi interval ini menjadi lebih kecil. Misalnya contoh, kita minta mereka untuk mengecek, coba kalau intervalnya diperkecil lagi, ambil sampai 180 saja, lalu stepnya 10. Kita minta mereka mengecek ya, dari 0 sampai 180. Apakah ada? Oh, di sini sudah ada 30 derajat, itu hasilnya 2, sama-sama 2. Lalu minta cari lagi. Nah, seperti itu. Ini 150 juga ada 2, ya. Tidak, mengapa kalau kita meminta mereka coba, kira-kira masih ada enggak yang sama antara nilai X ini? Mungkin saja 135 ada. Minta lagi mereka mengecek, tidak apa-apa ya. Kita minta lagi, coba diperkecil lagi intervalnya.
Bagaimana kalau pakai 90 di sini? Lalu stepnya cuma 5. Kita buat lebih kecil lagi. Sehingga mereka bisa melihat lebih detail ya. Lebih detail. Apakah ada? Kalau tadi kan 30. Ternyata 25 ke 30 itu tidak ada yang sama. Dan tidak mungkin sama ya. Tidak mungkin ada yang sama lagi. Karena mereka bisa membaca data. Dari 25 ke 30, di sini 1,8 menjadi 2. Naik ke 2. Sementara sini turun ke 2. Ya kan? Jadi tidak mungkin antara 25 dan 30 ada yang sama. Karena kalau dia turun ke 2, di sini tentu 2,1, 2,2 sampai 2,3. Sementara di sini kalau dia naik tidak mungkin lebih dari 2, paling cuma 1,9 lalu 2. Jadi tidak akan mungkin ada yang sama pada interval 25 sampai 30. Jadi mereka bisa memaknai angka-angka ini, perubahan dari data-data yang ada ini. Nah, itu luar biasa kalau mereka bisa sampai ke situ, eksplorasinya membaca perubahan data ini ya. Bagaimana mengaitkan antara ini dengan ini, 2,36 dengan 2, lalu 1,84 dengan 2. Sehingga bisa melihat apakah mungkin di sini ada. Nah, seperti itu bisa mereka lakukan. Jadi, kalau kita ingin membuat intervalnya lebih kecil, maka kita harus memecah juga interval ini menjadi lebih kecil sehingga penyelidikan mereka lebih detail. Dan di akhir nanti ketika mereka sudah melakukan seperti ini, baru kita minta mereka untuk mengecek dengan grafik. Ya, kita mengecek mereka dengan grafik sehingga mereka bisa puas, oh jawabannya memang ternyata cuma ada apa tadi? Cuma ada 4 tadi, ya, atau ada 2 seperti itu. Jadi mereka bisa puas dengan pekerjaannya. Hasil penelitikannya ternyata yang sama cuma 4, dan mereka bisa lihat di grafik, oh ternyata memang cuma 4 misalnya, atau 2. Nah, akhirnya mereka bisa semakin yakin akan hasil hitungannya. Nah, ini gambarnya luar biasa nih bentuknya. Kalau kita tidak ubah, nanti kurang bagus hasilnya. Kalau sekan itu kan sampai tak hingga ya, kosekan menuju sampai ke tak hingga. Jadi kita pasang interval yang cukup besar juga sih. Misalnya saya pasang 10 saja deh. 10. Supaya gambarnya kelihatan ya ini. Kalau pada interval dari 0 sampai 180, ternyata memang cuma ada 2 titik potong. Nah, berarti nanti tinggal disambung lagi. Gimana kalau intervalnya 180 sampai 360? Tapi ini bagusnya setelah mereka paham membaca data ini, baru mereka bisa mengecek di grafik. Supaya grafik ini sebagai afirmasi untuk meyakinkan mereka terhadap hasil penemuan mereka di data-data di tabel. Nah, seperti itu Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Baik, begitu tadi yang disampaikan Pak Asmar. Mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih berkreasi lagi ya, Bu Teti. Selanjutnya nih Pak Asmar, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan, ya Bu Teti. Sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi. Terus nanti ada giveaway ya Pak Asmar ya, ada 2 pertanyaan ya Pak Asmar ya, yang kita ini saya harus buat kita soal ya, dulu lupa saya. Kalau Bu Dewi punya soal, Bu Dewi saja. Supaya teman-teman nanti bisa bisa mendapatkan giveaway dari Casio. Ya Pak Asmar ya. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan dari Bapak Ujang. Assalamualaikum Pak Asmar. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya emulator. Ya, bagaimana sih cara mendapatkan emulator? Cara untuk mendapatkan emulatornya Pak, mungkin seperti tadi karena kita banyak pembelajaran daring ya Pak ya, jadi mungkin anak-anak tidak Pak Sahrom, Pak Aji. Wah, ini teman saya ini Pak Sahrom.
dari Bogor. Nanti Bapak bisa download di Educatio, di sini ada kalkulatornya, Pak. Saya juga karena lama nggak download, saya nggak hafal juga itu. Coba saya close dulu ya ini ya. Saya buka. Kalau saya buka kalkulator saya nanti ada alamat. Nah ini dia. Educatio.com. Nah, ini ya Pak Saram. Bapak masuk saja di sini. Atau cari di sini di googling saja edu.casio.com. Nah, sini Pak. Udah cocok tadi ya. Pakai negaranya terserah, di sini ada Asia. Ini. Indonesia ini ada. Nah. Ini softwarenya ya. Jadi setelah terbuka ini Pak Saram, silakan pilih software. Ini Pak, silakan di-download. Cari ClassWiz, Pak. Pak Asmar. Ya? Yang ClassWiz ya? Ya, ClassWiz. Di sini ada banyak ya. Cari ClassWiz. Serinya seri ClassWiz. Ini ClassPad. Ada ClassWiz itu bagian-bagian bawah. Nah, ini dia. ClassWiz. ClassWiz, ya, oke. Nanti tinggal pilih modelnya di sini. Pilih yang paling atas 570991EX. Ya Pak Haji Saram. Jadi saya ulangi tadi di edu.casio.com. Lalu pilih negara. Saya Indonesia. Nah, di sini ada software. Di pojok warna kuning ya, software. Itu diklik. Kemudian cari ClassWiz di bagian bawah. Tidak terlalu ke bawah juga. Ini ada ClassWiz. Nah, pilih modelnya. Yang kita pakai ini adalah 570991EX. Ini diklik. Kemudian tinggal unduh. Nah, ini di-download. Nah, ini bisa dipakai 90 hari. Jangan lupa ini dipilih dulu ya. Bapak sebagai guru itu diisi supaya nanti bisa download. Ini ada sekolah apa ya, misalnya SMP, misalnya Bapak di SMP misalnya ya, lalu download Pak, ini dicentang kemudian download seperti ini. Apa ada yang belum lengkap? Oh, ini maaf ya, negaranya belum diisi. Indonesia. Nah, apalagi nih? Ada dua pilihan itu Pak ya, teacher dan student ya Pak ya? Ya, student bisa juga. Ini kan ganti-ganti nih kalau. Yang bawah jangan lupa diisi kemudian download. Kalau misalnya nah, ini sudah terdownload ya. Oke. Pakai IDM nih, sudah terdownload langsung. Tinggal di-download saja. Gratis Pak selama 90 hari Pak. Ini 90 hari untuk bisa menggunakan. Tapi jangan sampai bilang, kalau gitu 90 hari nanti habis diperpanjang lagi. Kalau mau perpanjang dia tidak bisa diinstal pada device yang sama. Jadi kalau pakai laptopnya Bu Dewi, kalau 90 hari sudah tercapai, kalau sudah habis masa pakainya, tidak bisa diinstal di laptop itu lagi. Harus pakai laptop yang berbeda. Kecuali kalau beli lisensinya. Oke. Sekira begitu jawabannya Bu Dewi untuk pertanyaan Pak Haji. Oke, baik. Bisa sekalian diperjelas Pak Asmar untuk beli lisensinya bagaimana ya Pak Asmar ya? Apanya Bu Dewi? Kan kita untuk trialnya 30 hari itu. Kalau untuk trialnya kan 30 hari. Oh, untuk emulatornya? Kalau sudah selesai masa trialnya
Kalau sudah selesai masa trialnya, kita harus Oh, perpanjang lagi dengan cara mungkin Mas Mufid biasanya menyampaikan seperti itu, Mas Mufid ya? Bisa nanti aku aja Pak yang jelas. Itu dia. Bu Ini. Mbak Pinta saja yang menjelaskan itu bagaimana prosedurnya Oke. untuk mendapatkan lisensi Ya. tersebut. Baik. Ya. Baik, begitu Pak Ujang ya, Pak Sahrom Ujang. Jadi tadi ada beberapa yang disampaikan Pak Asmar bahwasanya jangan lupa kita klik edu.casio.com, terus kita pilih negara kita, jangan lupa, terus klik softwarenya, baru kita cari ClassWiz dengan model 57099 ya Pak ya. Ya, yang paling atas. Pokoknya yang paling atas. 5.991 yang paling atas ya. Baru kita download. Begitu ya Pak Ujang ya, mudah-mudahan bermanfaat, nanti bisa kita langsung praktekkan. Dan sekarang saatnya kita sudah pukul 20:45 nih Pak Asmar. Sudah saatnya kita untuk kuis giveaway-nya, atau bagaimana Mbak Pinta, bisa langsung dijawab untuk yang itu tadi ya Mbak Pinta ya? Untuk yang Pak Asmar lagi nyari soalnya Pak. Atau ini saja contoh yang tadi belum dibahas ya. Siap, boleh. Sebelum ini aku mau jelasin dulu cara belinya dulu ya Pak sekalian. Jadi untuk belinya itu Bu Dewi bisa kasih lanya ke aku nggak? Oke, sebentar. Oh, saya stop screen, stop sharing ya. Iya. Silakan Mbak Pinta. Bolanya belum di aku nih. Sebentar Pak. Kasih komputer yang lagi ngomong nih. Kasih komputer yang lagi ngomong nih. Oke. Itu kasih komputer bisa ngomong memang. Iya. Sudah Mbak Pinta? Belum, masih di Pak Asmar. Halo Bu Dewi, masih di Pak Asmar Bu? Masih di Pak Asmar. Coba Mbak Pinta. Gak bisa, aku gak bisa share konten karena masih di Pak Asmar. Di center. Bisa nggak Bu? Sebentar. Sudah Mbak? Salah, bukan yang itu Bu. Yang ngomong. Oh iya yang ini. Sorry. Oke. Oke. Sebentar. Sudah? Mbak Pinta? Sudah. Oke. Jadi aku mau, udah kelihatan ya Bu ya? Sudah terlihat nih my promosi. Jadi tadi yang Pak Asmar kasih linknya kan sama, ini kan dipilih dulu modelnya yang mana, jangan lupa di download. Nanti kalau sudah lebih dari 90 hari, ini bisa masuk ke website ini dan klik beli sekarang. Oke. Tinggal beli sekarang, diklik terus buka situs pihak ketiga. Ini karena aku pakai bahasa Indonesia, maka jadi pakai bahasa Indonesia. Jadi buka aja, lalu nanti dikasih ke sini. Nah ini link berikutnya ini nanti tinggal Bapak Ibu kalau mau beli, tinggal di sini aja sih. Bisa beli yang single license 1 tahun, atau mau yang 10 license 1 tahun, atau mau 30 license 1 tahun, itu dipersilakan. Tinggal di add to cart dan
Nah, tinggal beli, bisa pakai, kalau nggak salah pakai kartu kredit sih. Kalau nggak ada kartu kredit, bisa pinjam kartu kredit temennya mungkin, Bu. Gitu. Oke. Nanti kalau udah, ini kalau ini harganya, Berarti untuk unit price-nya yang 200 ini ya Mbak Pinta ya? Ya. Unit price-nya. iya, ini tergantung dolar sih, Bu. Jadi kalau dolar sama, tergantung dolar dan euro. Kalau dolar dan euronya lagi murah, nah biasanya lebih murah. Biasanya nggak nyampe 200, biasanya cuma 170, 180 gitu. Ini kayaknya lagi mahal aja gitu. Dia suka berubah-berubah soalnya harganya, gitu. Oke, terima kasih informasinya Mbak Pinta dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Ya, silakan Pak Kita Asmat. lanjut ya Mbak Pinta ya. Siap. Kita lanjut ke kuis giveaway ya. Oke, 2 ya Mbak Pinta. Iya. Oke, silakan Pak Asmar lagi, kembali ke Pak Asmar. Oke, baik. Jadi 2 soal ya, Bapak Ibu. Iya Pak Asmar, betul. Ya, teman-teman boleh siap-siap ya. Siap-siap untuk mendapatkan giveaway dari Casio. Jawabannya nanti dikirim ke all panelis ya, Bu. Oke. Oke, layar saya sudah kelihatan? Sudah? Bu Dewi sudah kelihatan soalnya? Sudah? Ada. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu, cepat-cepat saja. Dicek pakai kalkulator. Ya, kita mulai. Tentukan tentukan HP bersamaan dari kanan X ditambah 60 derajat sama dengan akar 3 untuk 0 derajat menjadi pukul X. Silakan Bapak Ibu. Jawabannya bisa dikirim langsung ke chat all panelis. Kita durasi berapa menit nih Pak Asmat? Hah? Berapa menit ya? kita nunggunya? Kalau Pak kalkulator kan cepat kan? 1 menit saja berarti. Atau 1 menit, 2 menit. 1 menit. Oh, 1 menit. Oke, ada sudah Pak 1 baru. Kita tunggu atau kita tunggu semuanya menjawab atau bagaimana Mbak Pinta? Yang cepat dulu, yang cepat dan benar gitu ya? Belum, ini belum. Belum. Oke. Masih kurang, Pak. Pak Joko masih kurang jawabannya. Jangan lupa dikirimnya ke all panelis, jangan all attendee. Iya. Yang lain bisa lihat. Oke, iya. Bocor. Oke, ke all panelis ya, teman-teman Bapak Ibu. Pakai kalkulator, silakan. Oh, kalau saya tampilkan chat saya kelihatan ya? Yang mana Pak Asmar? Nah, saya kan lagi share screen. Jadi kalau saya tampilkan chat tadi saya tampilkan kan kelihatan jawabannya. Enggak kok Pak, enggak Pak. Hah? Enggak ya Mbak Minta ya? Enggak. Oke, ada lagi teman-teman, masih ditunggu Bapak Ibu. Jawabannya. Tidak ada jawaban lagi. Ya, kita tunggu. Sudah 1 menit, Pak. Masih ada waktu? Tunggu lagi lah, Pak. 2 menit lagi, Pak. Yuk, Pak Ardi Banyu Asin. Belum ya, Pak Asmar ya? Oke. Sambil menunggu Mbak Pinta, mungkin mohon diperjelas kembali Mbak Pinta. Belum. Tadi kok ada yang Pak Joko, Pak Ardi belum Pak. Masih kurang 1 Pak jawabannya. Kurang 1. Yang tadi Pak Asmar kayaknya yang 150 tadi kok munculnya bisa besar tuh gimana ya Pak Asmar ya? Kenapa?
Yang waktu Oh, kita tadi 2 kali terklik, Oh, Mbak. oh gitu. Oh, yang tadi yang Yang 150 tadi bisa angkanya muncul oh, yang pakai menu seperti itu. calculate ya, calculate ya? Heeh, heeh, Oh iya, coba nanti saya cek lagi. heeh. Karena kalau pakai 200, ini sudah ada jawabannya, jadi sudah selesai ya. Satu orang saja kan juaranya? Jadi Coba kita untuk cek. nomor Oh 1, ya. Mbak Pinta, Oke. Mbak Pinta satu soal berapa orang juara yang dapat hadiah? 1, Pak. Oke, untuk Satu soal orang nomor satu. 1, soal nomor 1 yang ini dibaca Bu Dewi yang baca deh, atau gimana? Yang nomor 1 ini yang Silakan tercepat Pak Asmar jawabannya. langsung. Iya, langsung Oh, sampaikan saja Pak jawabannya Pak. jadi jawaban yang benar dan yang Heeh. paling cepat, karena di sini yang menjawab cuma 2 orang, Pak Ardi. Oke. Jawaban dari Pak Ardi Banyu Asin. Oke, Jadi Pak Ardi menang jawabannya lagi. 0, 180 dan 360 ya. Pak Joko keduluan. Padahal Pak Joko tadi duluan menjawab. Ya, kurang satu lagi tapi ya Pak ya. Ya. Oke, jadi nomor 2 ya. Ya, selamat Oke. Pak Ardi Banyuasin. Oke, Jadi sekarang yang nanti- kedua. Oke. Lanjut. Oke. Yang kedua. Ini dia, Bapak Ibu. Soal yang kedua. Ya. Ya, Ini dijawab, silakan. ini dijawab pakai kalkulator Lanjutkan. karena kalau Lanjut, Bapak Ibu. dijawab hitungan Bapak Ibu, biasa, Bapak Ibu, soal yang apalagi yang kedua jago menghitung cepat. dari sekarang. Harusnya jawabnya pakai kalkulator. Hmm. Oke, tangen kuadrat X kurang 3. Untuk soal yang kedua. Wah, sudah masuk. Oke, karena yang diambil cuma 1 orang ya, Ya, Bu Dewi. sudah masuk 1 Pak Asmar. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Iya, udah tahan tapi dulu. tahan dulu ya. Kalau ada yang lain ya Mbak Pinta ya. Masih ada kesempatan untuk yang lainnya. Yuk kita cari giveaway cantik dari Casio. Ada lagi? Oke. Silakan Pak Asmar. Kita tunggu lagi kah? Sudah ada lagi ini yang masuk? Ini sepertinya yang mengerjakan soal memang cuma 2 orang, cuma Pak Hartono dan Pak Ardi saja. Kita tunggu satu lagi Mbak Pinta atau gimana Mbak? Sudah habis kayaknya Mbak, ini sudah jam 10. Durasi, Bu, durasi. Oke, ya. Durasi. Di Pak Asmar jam berapa sekarang Pak? Kurang 3 menit, jam 10 Sulawesi, malam. Pak. Silakan diputuskan, Pak Asmar. Oke. Ini dari tadi yang jawaban memang cuma 2 orang. Untuk soal yang pertama tadi Pak Ardi Pak Ardi dari Banyu Asin. Ternyata untuk soal yang kedua, yang lebih dulu mengirim adalah Pak Joko Hartono. Jawabannya dengan Pak Ardi sama, tapi yang lebih dulu mengirim adalah Pak Joko, jadi pemenangnya adalah Pak Joko. Oke, baik. Begitu ya Bapak Ibu, Mbak Pinta. Jadi yang pertama tadi Pak Ardi Banyuasin dan yang kedua, pertanyaan yang kedua dijawab Pak Joko Hartono. Oke. Begitu Mbak Pinta, mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Pinta terkait dengan giveaway dan sertifikat? Silakan diisi link surveinya, survei yang evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, sudah. Ya, tadi ada sempat yang ngisi tapi tidak bisa, tapi sudah diperbaiki. Silakan Bapak Ibu coba lagi untuk link evaluasinya. Link absensinya juga jangan lupa ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita tutup atau gimana Mbak? Kita tutup ya Pak Asmar ya. Ya silakan Bu Dewi. Baik. Ya, baik Bapak Ibu
yang kami hormati, alhamdulillah pertemuan malam hari ini luar biasa sekali, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk mengikuti belajar menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kelas WIS di edisi yang ke-50. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membawa banyak ilmu buat kita, dan good luck untuk Pak Ardiliansah, dan selamat juga untuk Bapak Joko Hartono. Baik, untuk link absensi nanti akan saya coba kirimkan lagi. Terima kasih sekali Pak Asmar sebagai narasumber malam hari ini, dan terima kasih panitia Kasio, dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Demikian